Sedekah bukan hanya sekadar memberikan harta, tapi sebuah amalan mulia yang membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah keajaiban sedekah seringkali datang dalam bentuk yang tak terduga. Ada saat di mana seseorang hanya memiliki uang terakhirnya untuk membeli nasi bungkus, namun justru itulah yang membawa keberkahan besar. Ada pula yang tengah terjerat hutang berat, namun dengan bersedekah, Allah menunjukkan jalan keluar yang ajaib. Mari kita simak dua kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa sedekah adalah kunci pembuka rezeki dan keberkahan, bahkan di saat kondisi paling sulit sekalipun. Uang terakhir untuk nasi bungkus, dan keajaiban di tengah hutang. Uang terakhir untuk nasi bungkus. Kisah nyata tukang ojek dan balasan sedekah yang tak terduga. Namanya Heri. Seorang ayah 2 anak, tinggal di rumah kontrakan kecil di Bilangan, Jakarta Timur. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang ojek online. Pekerjaan yang melelahkan, tapi ia jalani dengan sabar. Ia tak punya pilihan lain, karena sejak pandemi beberapa tahun lalu, tempat kerjanya gulung tikar. Sejak itu, Heri menggantungkan hidup pada aplikasi dan keberuntungan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Heri bangun lebih awal dari biasanya. Setelah salat subuh, ia duduk di ruang tamu kecil yang merangkap dapur dan ruang makan. Istrinya, Lilis, sedang menyiapkan bekal sederhana untuk anak-anak, nasi putih, telur dadar, dan kerupuk. Heri hanya diam. Wajahnya murung. Sudah 3 hari ini orderan sepi, dan uang di dompetnya hanya tersisa Rp20.000. Ia belum mengisi bensin motornya sejak kemarin, dan perutnya juga belum terisi makanan yang layak. "Pak, ini uang belanja tinggal segini," ujar Lili sambil menyodorkan 2 lembar 10 ribuan. "Tapi, Bapak simpan saja. Siapa tahu nanti perlu isi bensin." Heri mengangguk pelan. Ia tahu betul istrinya juga sedang menahan lapar. Mereka berdua sudah beberapa kali hanya makan 1 kali sehari agar anak-anak tetap bisa makan. Dengan senyum yang dipaksakan, Heri mencium kening istrinya dan anak-anak. "Doain Bapak banyak order hari ini, ya." Ia menghidupkan motornya, yang mesinnya sudah kasar dan berisik. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu meluncur ke jalanan yang masih lengang. Pukul 8 pagi, Heri berhenti di pinggir jalan dekat sebuah taman kecil. Ia membuka aplikasi ojek online-nya, tapi belum ada order masuk. Waktu terus berjalan, matahari mulai naik, tapi ponselnya tetap sunyi. Saat sedang memandangi langit yang mulai cerah, pandangannya tertuju pada seorang nenek tua yang duduk bersandar di tiang listrik. Baju yang ia kenakan kusam dan sobek di beberapa bagian. Ia tidak meminta-minta, tapi dari raut wajah dan posturnya, siapapun bisa tahu bahwa ia sedang lapar. Heri memperhatikan dari jauh. Hatinya bergejolak. Ia melirik dompetnya. 2 lembar uang 10 ribuan masih ada di sana. Itu satu-satunya uang yang ia punya hari itu. Ia bimbang. Dengan uang itu, ia bisa beli nasi padang murah dan sedikit bensin. Tapi ada sesuatu dalam diri Heri yang menolak untuk membiarkan nenek itu terus duduk kelaparan seperti itu. Setelah beberapa menit terdiam, Heri memutar motornya menuju warung makan tak jauh dari sana. "Bu, bungkuskan nasi ayam sama tempe 1 ya," katanya. Penjual warung melihatnya sambil tersenyum. "Untuk dibawa, Pak?" "Iya, Bu. Untuk orang di taman itu." Heri membayar tepat 20.000, lalu kembali ke tempat nenek itu duduk. Dengan pelan, ia menghampirinya dan menyodorkan bungkusan. "Nek, ini buat sarapan ya. Maaf cuma ini yang saya bisa kasih." Nenek itu menatap Heri dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah balas kebaikanmu," katanya pelan. Heri tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu, ia sudah kehilangan uang terakhirnya. Tapi entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan. Ia duduk kembali di motornya dan membuka aplikasi. Masih kosong. Namun tak sampai 10 menit kemudian, notifikasi masuk,
Satu orderan penjemputan dari daerah yang tak terlalu jauh. Harry tersenyum lega. Ia langsung menyalakan motor dan menuju lokasi penjemputan. Sesampainya di sana, seorang pria muda dengan penampilan rapi masuk ke dalam jaket dan helm. "Pagi, Pak. Terima kasih ya udah mau jemput," kata pria itu dengan ramah. Harry mengangguk, "Sama-sama, Mas." Perjalanan berlangsung lancar. Di tengah jalan, mereka berbincang ringan. Harry tetap bersikap biasa, tak menceritakan soal uang terakhir atau tentang nenek tua tadi. Saat sampai di tujuan, pria itu membuka dompet, mengeluarkan uang, dan menyelipkannya ke tangan Harry. "Ini buat Bapak. Terima kasih ya udah antar saya." Harry melihat ke tangannya. 5 lembar 100.000 rupiah. 500.000. Ia terdiam. Matanya membesar. Saat ia hendak mengucapkan sesuatu, pria itu sudah berlalu, masuk ke dalam gedung kantor tinggi. Hilang dalam keramaian. Harry menatap uang di tangannya. Lalu menengadah ke langit, yang kini tampak lebih cerah dari sebelumnya. Dalam hati, ia berbisik, ternyata benar sedekah itu gak bikin miskin. Ia menyeka sudut matanya yang basah. Hari itu, ia pulang bukan hanya membawa uang, tapi membawa harapan. Ia tahu, hidup memang berat, tapi selalu ada jalan bagi mereka yang mau berbagi, meski dengan apa yang paling terakhir ia punya. Kadang, yang kita beri tampak kecil. Tapi di mata Tuhan, nilainya bisa tak terhingga. Uang terakhir yang kita sedekahkan bisa jadi pembuka pintu rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Karena sedekah bukan soal jumlah, tapi soal ketulusan hati. Kisah nyata yang kedua ini tidak lepas dari kisah keajaiban sedekah lainnya. Keajaiban di tengah hutang. Kisah nyata seorang ibu penjual gorengan dan sedekah yang mengubah hidupnya. Namanya Bu Yani. Seorang janda berusia 48 tahun yang tinggal di gang sempit daerah Bandung. Sehari-hari ia berjualan gorengan di pinggir jalan, di depan sebuah minimarket kecil. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali sangat sulit. Suaminya meninggal 4 tahun lalu karena sakit, dan sejak itu, ia harus membesarkan 2 anak seorang diri. Yang lebih menyedihkan, ia juga menanggung beban hutang sebesar 5 juta rupiah. Hutang yang ia pinjam untuk biaya rumah sakit almarhum suaminya. Sudah 2 tahun berjalan, dan belum ada tanda-tanda lunas. Meski begitu, Bu Yani bukan tipe orang yang mudah menyerah. Setiap pagi pukul 4, ia sudah mulai menyiapkan adonan tempe, tahu isi, dan pisang goreng. Ia membawa dagangan itu ke gerobak kayunya, yang mulai usang tapi masih setia menemaninya. Hari itu, ia hanya membawa 30.000 rupiah sebagai modal. Uang itu dipakai untuk beli minyak goreng, tepung, dan beberapa bahan seadanya. Saat sedang menyiapkan dagangan, datanglah seorang tetangga bernama Bu Sari. Wajahnya pucat, dan air matanya mengalir. "Bu Yani, maaf ganggu, anak saya sakit, dan saya gak punya uang beli obat. Boleh, pinjam 20.000, Bu?" Bu Yani terdiam. Hatinya campur aduk. Modal dagangnya hanya tinggal itu. Tapi ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi ibu yang tak berdaya ketika anak sakit. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, ia mengambil uang dari kaleng kecilnya dan menyerahkannya kepada Bu Sari. "Ini bukan pinjaman, Bu. Saya ikhlas. Ambil saja. Beli obat untuk anaknya." Bu Sari menangis dan memeluk Bu Yani. Semoga Allah balas kebaikan ibu. Hari itu, Bu Yani hanya mampu menjual sebagian kecil gorengannya. Sisa bahan tidak bisa ia olah karena minyak sudah tak cukup. Ia hanya bisa duduk termenung, sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rutinitas biasa. Tak berharap banyak. Hanya berusaha menjalani hari. Sampai suatu siang, saat ia sedang sibuk menggoreng, datanglah seorang pria dengan mobil hitam, berdiri dan memperhatikannya cukup lama. "Ibu, gorengannya enak ya? Saya lihat banyak yang beli." Bu Yani tersenyum, "Alhamdulillah, Pak." "Ya, semampunya saja saya. Kalau saya mau pesan dalam jumlah banyak, bisa, Bu?" "Insya Allah bisa, Pak. Mau buat acara, ya?" Ternyata pria itu adalah seorang pemilik catering di kota Bandung. Ia kebetulan lewat dan mencicipi gorengan Bu Yani karena aromanya menggoda. Ia tertarik untuk bekerja sama.
Dalam seminggu, Bu Yani mulai mendapat pesanan tetap untuk menyediakan 200 potong gorengan setiap 2 hari sekali. Ia pun mulai bisa menyisihkan uang, sedikit demi sedikit. Tak sampai 2 bulan, hutangnya lunas. Bukan hanya itu, Bu Yani pun akhirnya bisa memperbesar usahanya. Ia menyewa tempat kecil di dekat sekolah, membeli wajan dan etalase baru. Anaknya bisa kembali sekolah, dan kebutuhan pokok rumah tangga terpenuhi. Semua itu bermula dari 20.000 yang ia sedekahkan di saat dirinya sendiri hampir tak punya apa-apa. Kadang, keajaiban datang bukan saat kita punya banyak, tapi saat kita memilih untuk memberi justru di tengah kesempitan. Karena sesungguhnya, Allah tak pernah diam terhadap kebaikan sekecil apapun. Sedekah bukan soal jumlah, tapi soal iman. Dan bagi orang yang beriman, selalu ada jalan keluar dari setiap kesempitan.